Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini kita akan membahas menghitung harga wajar saham. Banyak investor menentukan harga saham tersebut murah atau mahal berdasarkan harga saham per lembarnya atau yang tertera di Market Info atau MOS. Sebenarnya, hal tersebut agak keliru. Bahasan ini menjadi bagian terpenting bagi para investor saham karena banyak teori dan analisa yang digunakan untuk menghitung harga wajar suatu saham. Di video kali ini, kita akan coba bahas bagaimana cara menghitung dan menentukan harga wajar saham. Sebenarnya, apa sih harga wajar itu? Harga wajar adalah harga di mana sebenarnya saham itu layak untuk dibeli atau layak untuk dijual. Teman-teman harus tahu dulu ya, bahwa ada 3 kondisi yang berlaku dalam tiap saham, yaitu yang pertama, undervalued atau harganya murah. Lalu yang kedua, wajar, harganya normal. Dan yang ketiga, overvalue, yaitu harganya terlalu mahal. Dalam rangka menghitung harga wajar saham, maka metode yang biasa digunakan adalah price to book value atau PBV. Nah, PBV ini merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku atau ekuitas perusahaan. Simpelnya, book value bisa dikatakan sebagai harga modal perusahaan ketika akan dijual. Nah, book value sama dengan harga modal perusahaan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai analisa fundamental balance sheet atau neraca, di mana komponen-komponennya rumusnya adalah aset atau harta sama dengan hutang ditambah modal. Bila asetnya 10, berarti hutangnya bisa 0, bisa juga ada. Tapi bila hutangnya 0, maka modal otomatis 10 juga. Kalau asetnya 10, bila hutangnya 5, berarti modalnya 5. Nah, bila perusahaan punya aset 10 juta dan tidak ada hutangnya, maka modal perusahaannya adalah 10 juta. Jadi, harga wajar perusahaan itu ketika akan dijual adalah sebesar 10 juta. Tetapi kalau harta sama dengan 10 juta tetapi dia punya hutang 5 juta, maka modalnya sebesar 5 juta. Dan bila perusahaan tersebut akan dijual, maka harga wajar perusahaan itu ketika akan dijual adalah sebesar 5 juta. Pada rasio PBV memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, jika PBV kurang dari 1, maka harga saham kurang dari book value. Jika PBV sama dengan 1, maka harga saham sama dengan book value. Jika PBV lebih besar dari 1, maka harga saham lebih dari book value. Jadi idealnya harga saham suatu perusahaan adalah ketika PBV sama dengan 1 atau
sama dengan nilai book value. Itulah harga wajar. Untuk menghitung rasio PBV, rumusnya adalah harga saham dibagi dengan nilai buku saham atau book value per saham. Nah, untuk mendapatkan angka book value per share, maka butuh membagi angka ekuitas ke entitas induk dibagi dengan total outstanding share. Histori data yang kita dapat dari website ICBP adalah nilai entitas induknya adalah 27.295.733 juta. Sedangkan outstanding share-nya adalah 11.661.908 ribu lembar saham untuk per 31 Maret 2020. Sedangkan harga saham ICBP per tanggal 31 Maret 2020 kita ambil datanya dari investing.com, yaitu tanggal 31 Maret 2020 kita lihat di harga penutupan, yaitu sebesar 10.225 per lembar. Maka untuk menghitung harga sahamnya, harga ICBP adalah book value sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Tadi total ekuitasnya kita sudah dapat nilainya 27.296.733 juta. Lalu jumlah saham beredar atau outstanding share adalah sebanyak 11.661.908 ribu lembar. Sehingga nilai book value-nya hasilnya adalah 2.340. PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku saham. Harga saham tadi per 31 Maret 2020 adalah sebesar 10.225 dibagi dengan nilai buku saham yang tadi kita hitung 2.340. Hasilnya 4,3 kali, atau harga saham lebih besar dari harga buku. Setelah kita menentukan tentang PBV, ada satu aspek lagi yang harus diperhatikan mengenai saham, yaitu core stock dan saham growth stock, di mana saham core stock mempunyai sifat-sifat. Yang pertama adalah perusahaan tersebut sudah terkenal, lalu produknya sudah banyak digunakan. Yang ketiga, pertumbuhannya stabil, berdiri lebih dari 30 tahun, dan memiliki market cap yang besar. Sedangkan saham growth stock, ciri-cirinya atau sifat-sifatnya adalah perusahaan tersebut perusahaan menengah atau perusahaan baru. Produknya belum banyak digunakan. Pertumbuhannya naik turun, berdiri juga kurang dari 30 tahun, dan memiliki market cap kecil atau sedang. Nah, perusahaan core stock ini contohnya adalah Bank BRI, sedangkan perusahaan growth stock contohnya adalah Bank Niaga atau CIMB Niaga. Ini adalah contoh histori data Bank BRI dan Bank CIMB Niaga yang kita ambil dari investing.com. Nah, data-datanya BRI dan Bank Niaga, di mana BRI merupakan core stock dan Bank Niaga growth stock. Nilai buku Bank BRI pada 2019 triwulan pertama adalah 1.580, sedangkan Bank Niaga 1.630. Net income triwulan pertama di 2019, Bank BRI memperoleh 8,16 triliun, sedangkan Bank Niaga memperoleh 944 miliar. Harga saham tanggal 29 Mei 2019
Bank BRI per lembarnya adalah 4.100, sedangkan Bank Niaga per lembarnya 955. Apakah dari data ini kita bisa bilang bahwa saham BRI itu mahal dan Bank Niaga sahamnya murah? Tentu saja kita tidak bisa bilang seperti itu. Jadi bagaimana untuk menentukan harga wajar suatu saham? Nah, untuk menentukan harga wajarnya, kita harus menggunakan rata-rata PBV 4 tahun terakhir untuk yang kategori kurs stok. Dikarenakan tidak akan mungkin jika kurs stok dijual dengan nilai bukunya dengan mempertimbangkan income dan prospek ke depannya. Sedangkan kalau untuk growth stock, maka bisa menggunakan angka PBV sama dengan 1. Jangan lupa juga untuk mengkombinasikannya dengan analisa lain seperti strategi investasi. Ini adalah contoh histori data Bank BRI diambil dari investing.com. Dengan data ini, maka kita bisa menemukan angka PBV yang terendah, rata-rata, dan yang tertinggi. Dengan PBV tersebut, maka kita hanya perlu mengkonversi berdasarkan book value tahun terakhirnya saja untuk mendapatkan angka murah, wajar, dan mahalnya harga saham BRI. Di mana harga saham BRI di harga murahnya adalah berkisar di harga 3.000. Sedangkan harga wajarnya adalah berkisar di 4.000-an. Dan harga mahal bila sudah menyentuh di harga 4.800-an. Ini adalah contoh histori data Bank Niaga diambil dari investing.com. Dengan data ini, maka kita bisa menemukan angka PBV yang terendah, rata-rata, dan yang tertinggi. Dengan PBV tersebut, maka hanya perlu mengkonversi berdasarkan book value tahun terakhirnya saja untuk bisa mendapatkan angka murah, wajar, dan mahalnya harga saham Niaga, di mana hasilnya adalah harga saham Bank Niaga dikatakan wajar bila harganya 1.100-an dan dikatakan murah bila harganya 700-an, dan harga saham Bank Niaga dikatakan mahal bila harganya sudah menyentuh 1.600-an. Itulah tips untuk menentukan harga wajar suatu saham. Mungkin tiap orang mempunyai tipe yang berbeda-beda. Semua analisa yang digunakan itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Maka milikilah keyakinan pada analisa sendiri untuk menentukan harga wajarnya. Dan usahakan jangan bergantung pada rekomendasi orang lain. Demikianlah pembahasan mengenai menghitung harga wajar saham di video kali ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi saham lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, silakan like, dan bila tidak suka, silakan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Salam.